Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita mengumandangkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian menunaikan ibadah salat Idul Adha untuk merayakan kemenangan umat Islam, kemenangan kita, kemenangan dari segala bentuk ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita semua, kemenangan atas limpahan nikmat iman serta Islam yang sampai saat ini masih senantiasa menjadi lentera dalam perjalanan bahtera hidup kita. Tetapi jangan lupa di balik itu semua kita juga perlu bersimpati kepada saudara-saudara kita yang dilanda wabah. Semoga Allah segera mengangkat dan membersihkannya sehingga kehidupan masyarakat kita di bumi Indonesia dapat kembali normal seperti sedia kala. Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha disebut dia dengan Id karena dia adalah hari raya. Disebut dia dengan Id karena dia yang pernah datang tahun lalu dan dia datang lagi tahun ini. Tetapi ketahuilah saudaraku, tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa bertemu dengan dia. Walaupun dia bisa datang di masa yang akan datang, yang perlu kita syukuri bersama yaitu bahwa dia telah datang tahun ini dan kita sudah melaksanakan ibadah di dalamnya. Tapi apakah dia akan datang di masa depan bagi kita? Dia mungkin akan datang, tapi kita belum tentu ada di atas tanah ini. Anggaplah ini khutbah terakhir yang kita dengar, anggaplah ini sholat terakhir yang kita tunaikan, agar kita bisa mencapai sebenar-benarnya nilai dari setiap ibadah yang kita lakukan. Tetapi apabila kita diberi oleh Allah umur yang panjang, umur yang bertambah, semoga Allah juga menambahkan amal soleh agar semua umur kita di dunia memang sengaja kita siapkan untuk menghadap kepadanya kelak. Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silih berganti Idul Adha sudah kita lewati. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari tahun ke tahun tentang Idul Adha. Ada 3 pesan penting yang bisa kita petik dari perjalanan kehidupan Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah ujian tak berhenti untuk datang. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai gelar Al-Khalil di mata Allah, yaitu orang yang menjadi kekasihnya Allah. Al-Khalil, orang yang paling dekat dengan Allah. Al-Khalil, orang yang disayang Allah. Kenapa ujian datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya abati, wahai ayahku, mengapa engkau jadikan berhala sebagai Tuhan? Lantas apa jawab Azar, ayah Ibrahim? La illam nantahi min dakwatik. Kalau kau tidak berhenti menceramai aku, kalau kau tidak berhenti mendawai aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu sampai engkau mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Tidak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik mempersekutukan Allah.
Kasarkah Ibrahim? Tidak. Apa jawaban Ibrahim? Astaghfirullaka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana biharfiya, Allah itu sayang kepadaku, Allah itu cinta kepadaku, aku akan memintakan ampunannya untukmu. Begitulah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ayat ini. Ini adalah perjalanan bahwa ujian akan datang silih berganti. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau dia sudah taubat, kalau dia sudah hijrah, maka hidupnya akan tenang, kenyang, senang, tak ada lagi ujian. Itu salah. Hijrah bukan berarti tanpa ujian. Hijrah bukan berarti hidup akan tenang, kenyang, senang. Hijrah membuat kita lebih kuat, ibadah kepada Allah, tetapi beban ujiannya tetap sama. Bebannya tetap datang, tapi kekuatan kita menerimanya lebih kuat dari sebelumnya. Itulah mana hijrah, itulah mana taubat, itulah mana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan keluarga dekat, Ibrahim lulus. Berhadapan dengan musuh-musuh Allah ketika mereka berdebat dengan otak, Ibrahim menang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung kalian adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat. Gunakan akal kalian. Selama ini kalian menyembah patung, selama ini kalian menyembah berhala. Hari ini berhala-berhala itu hancur. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkannya, fas'aluhu in kanu yantikum. Tanya berhala yang paling besar, kali saja dia mau berbicara. Digantungkan Nabi Ibrahim kampak di leher berhala itu, tapi akhirnya mereka kalah. Biasanya orang yang kalau sudah kalah bermain otak, dia akan main otot, dia akan main kekuasaan, dia akan main jabatan. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu-batu lalu diperintahkan oleh penguasa, hariquhu, bakar Ibrahim. Mereka membakar Ibrahim, tetapi kemudian sunatullah terjadi. Saat itu api yang panas berubah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, wahai api, kunni bardan wa salaman, sejumlah dan selamatkan Ibrahim. Api yang tabiatnya membakar saat itu tidak membakar karena Allah. Ibrahim keluar dari api unggun dengan keadaan kedinginan. Andai Allah tidak menutup ayat itu dengan selamat, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang panas. Api tak dapat membakar kalau sudah Allah berkehendak. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam saat berhadapan dengan penguasa yang zalim, berhadapan dengan berbagai macam ujian, berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri, beliau lulus. Tetapi ada ujian yang lebih berat daripada itu. Ujian kerinduan, ujian kehampaan hati, ujian kekosongan jiwa, ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendong dan pelukan. Berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh. 86 tahun sudah beliau berdoa kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Fidah Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Quranul Azim. 86 tahun. Adakah hari ini orang mengaku sudah berdoa, sudah sholat, sudah tahajud, sudah berinfak, sudah bersedekah? Mengapa Allah tidak mengabulkan doanya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Hari ini kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau pinta, yang kau suka, yang kau cinta, yang kau harapkan. Tapi Allah ingin tahu kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin melihat kau bermunajat dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segalanya kepadanya. Allah maha cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Oleh sebab itu, munajatlah engkau di tengah malam. Berdoalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah ingin meningkatkan derajatmu, menghapuskan dosa-dosamu dengan doamu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Waktu bagi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ialah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua bahwa tak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Tak ada tempat berharap kecuali hanya kepada Allah. Gantungkan harapanmu kepada Allah, karena Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tak pernah mengantuk, tak pula Allah tidur. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Boleh jadi hari ini dia menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan.
Jangan gantungkan harapan kepada benda, benda pasti binasa. Jangan gantungkan harapan pada kuasa, kuasa akan sirna. Gantungkanlah kepada Dia. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Dia tidak hanya hidup, Dia maha hidup, Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur setiap gerak langkah hidup kita? Al-Qayyum. Dia bukan pabrik kursi yang setelah pabrik kursi tersebut mencetak lalu kemudian tak tahu di mana letak kursi cetakannya berada. Dia bukan pabrik karpet, setelah karpet dicetak dijual tak tahu di mana karpet cetakannya berada. Dia adalah Allah Al-Qayyum, mengatur kehidupan kita, detak jantung kita, ayunan tangan kita, langkah kaki kita, bisikan yang ada di dalam hati kita, apa yang terlintas di kepala kita, Dia tahu. Siapa Dia? Dialah Allah. Mengapa kita harus cemas? Mengapa kita harus takut? Ada Allah yang mengatur segala kehidupan kita. Kuasakah Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kita selain Dia? Man dalladzi yashfa'u illa bi'idnih. Tahukah Dia apa yang ada di kepala kita hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sehebat apa kuasanya? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Sulitkah Dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah Dia? Kuasakah Dia? Tinggikah Dia? Besarkah Dia? Wa huwal aliyyul azim. Itu yang menguatkan kita, itu yang membuat kita hebat di antara makhluk yang lain. Kalaulah manusia itu hebat karena besarnya, tentu lebih besar sapi yang ada di depan kita, padahal kita akan menyembelihnya. Kalaulah manusia itu hebat karena suaranya, tentulah unta lebih besar suaranya. Tapi pagi ini unta disembelih oleh kita. Kita hebat karena kita membesarkan Allah. Kita hebat karena dibesarkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pesan yang terakhir ialah puncak daripada cinta bukan memiliki, tapi ketika kita sanggup untuk berbagi. Itulah yang tampak di kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sanggup memasrahkan anaknya kepada Allah. Kita menemukan keteladanan seorang ayah yang soleh dengan anak yang soleh dalam diri beliau. Soleh dalam berpikir, soleh dalam beramal, soleh dalam mendidik anaknya. Sesungguhnya yang dipasrahkan kepada Allah itu yang akan kekal abadi sepanjang zaman. Tak akan lapuk karena hujan, tak akan goyah karena angin kencang. Sebab apa? Sebab Allah yang mengekalkannya hingga hari kiamat. Serahkan kepada Allah, Dia akan besar. Bagikan kepada Allah, Dia akan kekal. Ma'akalta fa'abnaika. Kalau kau habiskan untuk makan, dia akan busuk. Ma'labista. Kau habiskan untuk pakaian, dia akan lapuk. Mata sodakta. Yang kau sedekahkan untuk Allah itu yang akan kekal abadi. Intan surullaha. Jika kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolongmu. Jangan sampai kita disibukkan oleh perkara dunia yang tidak membawa kita semakin dekat dengan Allah. Karena apa yang ada di dunia itu akan meninggalkan kita. Wabqa wahidun. Wabqa wahidun. Yang tinggal hanya satu. Apa dia? Wakaf, infak, sedekah. Apa yang kau punya tidak lebih besar, berikan wakaf. Tidak lebih besar, berikan infak. Tidak lebih besar, berikan sedekah. Allah Maha Alim. Kalau kau hebat, berikan wakaf. Kalau kau kurang hebat, berikan infak. Kalau kau orang biasa, berikan sedekah. Tabassumika li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan perkara walaupun kecil. Antulki akhaka biwajhin talqin. Hanya sekedar menghadapi seseorang dengan wajah yang cerah. Itu yang akan dikenang oleh orang dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, takkan dilupakan orang. Masih ingat orang akan senyummu dan dia akan mendoakanmu. Tapi kalau kau sombong, kalau kau angkuh, itu juga akan dikenang orang. Itu juga akan diingat oleh orang yang sama. Itulah orang yang sombong, itulah orang yang angkuh, itulah orang yang selalu tinggi hati. Maka tak akan ada orang yang mendoakanmu. Oleh sebab itu, maka rendah hatilah kepada Allah dengan berinfak, berwakaf, dan bersedekah. Bukti kau rendah hati kepada manusia, berhadapanlah dengan orang dengan tatapan yang baik, dengan cakap yang baik, dengan perbuatan yang baik.
qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, suka memberi maaf, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada pemberian, yatba'uhal ada, tapi diiringi oleh perbuatan yang jelek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala isani wa syukru ala taufiqi wa imtihani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sa'ni. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa zajara. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat irfa'u lahum darajat wa kafir anhum sayyi'at summa dha'if lahum hasanat wa adkhilhum ila jannatikal mahmudat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Allahumma afri alaihim sabran wa sabbit aqdamahum wansurhum ala qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la tahsa wa min nufusin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan warzuq ahlahu minnas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir innaka la tuhibbul mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.